Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuat video presentasi pada kali ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Syahrini dengan NPM 2024 10 2032, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas B. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pertanyaan dari nomor 1 mengenai apa yang dimaksud dengan tes Deskripsi dalam asesmen kebahasaan. Nah, langsung saja, tes Deskripsi adalah jenis tes bahasa yang mengukur kemampuan berbahasa secara terpisah-pisah atau komponen demi komponen. Setiap butir soal hanya menguji satu aspek atau unsur bahasa tertentu dalam satu waktu. Misalnya, tata bahasa, kosakata, ejaan, atau lafal. Nah, pendekatan ini memisahkan kemampuan bahasa menjadi bagian-bagian kecil yang berdiri sendiri, sehingga masing-masing dapat dinilai secara independen. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan di bagian setiap butir soal hanya menguji satu aspek atau unsur bahasa tertentu dalam satu waktu. Misalnya, tata bahasa, kosakata, ejaan, atau lafal. Nah, yang pertama di contoh soal di tata bahasa itu, misalnya, siswa tersebut senang buku cerita sebelum tidur. Nah, beberapa jawaban diantaranya ada A. Membaca, B. Membaca-baca, C. Membacanya, dan D. Dibaca. Nah, untuk penjelasannya, soal ini hanya menguji penggunaan kata kerja yang tepat dalam kalimat, aspek tata bahasa. Nah, tata bahasa yang benar adalah memilih opsi yang pertama, yaitu A. Membaca, karena sesuai dengan struktur kalimat aktif dan pola kata kerja setelah kata senang. Selanjutnya, contoh soal di kosakata. Misalnya, kata yang memiliki makna sama dengan ceria adalah titik-titik. Berikut beberapa pilihan jawabannya, ada A. Sedih, B. Gembira, C. Marah, dan D. Takut. Nah, untuk penjelasannya, soal ini fokus pada pemahaman makna kata atau aspek kosakata. Nah, kosakata yang tepat adalah pada bagian B, gembira, karena merupakan sinonim dari ceria. Nah, kemudian contoh soal di ejaan. Misalnya, kata yang memiliki ejaan benar adalah titik-titik. Berikut beberapa pilihan jawabannya. Ada A. Kelalaian, B. Kelayakan, C. Kelaikan, dan D. Kelaijan. Nah, untuk penjelasannya, soal ini hanya menguji kebenaran cara menulis kata atau aspek ejaan. Ejaan yang benar adalah pada bagian B, kelayakan. Nah, sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku. Dan yang terakhir pada contoh soal di lafal, misalnya, contoh soal biasanya dalam tes lisan atau dengan pilihan bunyi. Lafal kata enggak yang benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia adalah A. Enggak, B. Enggak, C. Gak, dan D. Ingek. Nah, untuk penjelasannya, soal ini fokus pada cara pengucapan kata dengan benar. Aspek lafal yang benar adalah pada bagian A, enggak, atau bisa juga C, gak, sebagai bentuk yang telah diakui dalam penggunaan sehari-hari sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, atau lebih dikenal dengan PUEBI. Nah, itulah tadi presentasi mengenai apa yang dimaksud dengan tes Deskripsi dalam asesmen kebahasaan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.